Pada hari Kamis, 17 April 2025, digelar persidangan kelima perkara suap terhadap Komisioner KPU periode 2017-2022, Wahyu Setiawan, dengan terdakwa Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristianto di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Jaksa sedianya menghadirkan 3 saksi, yaitu mantan Ketua KPU Arief Budiman, mantan Komisioner KPU Wahyu Setiawan, dan mantan Komisioner Bawaslu Agustiani Tio Fridelina. Namun, Agustiani Tio Fridelina tidak bisa hadir karena sakit. Sidang pembuktian pertama ini masih jauh dari kesimpulan. Ini masih di tepi lingkaran, namun sudah mendapatkan kepastian adanya penyuapan, uang suap, runtut peristiwa, pelakunya, dan diperoleh juga kesaksian bahwa uang itu bukan dari Harun Masiku seperti yang dicantumkan dalam pertimbangan putusan sidang tahun 2020. Fakta persidangan hari ini, ada uang yang disebutkan di tangan Agustiani Tio Fridelina jika dirupiahkan senilai 400 juta. Uang itu seakan sudah diterima Wahyu Setiawan, namun masih tetap di tangan Agustiani Tio Fridelina. Uang itu disebutkan sebagai biaya operasional untuk memuluskan langkah Harun Masiku dalam proses PAW anggota Dewan Perwakilan Rakyat di fraksi PDIP. Uang yang disebutkan sebagai biaya operasional itu bukan permintaan dari Wahyu Setiawan, melainkan sudah disediakan oleh Agustiani Tio Fridelina. Kalau seingat saya tidak pernah meminta, Pak. Setahu saya, seingat saya, Butio menyampaikan ada dana operasional untuk itu, gitu loh. Saya lupa persisnya, Pak. Karena saya hanya menerima 150-an lah. Saya tidak tahu persis tentang itu, Pak. Yang saya tahu persis adalah saya menerima 150, Pak. Dalam kesaksiannya, Wahyu mengaku intens berkomunikasi dengan Tio, Doni, maupun Saiful Bahri. Komunikasi tidak hanya dilakukan secara langsung, tapi juga melalui alat komunikasi. Ketika jaksa menampilkan screenshot percakapan WhatsApp antara Agustina Tio Fridelina dengan saksi, dia menuliskan angka 1000 yang bisa diartikan 1 miliar. Dan menurutnya, menuliskan itu hanya spontan dan iseng saja. Saya iseng saja menulis 1000, Mas. Karena sebelumnya saya sudah berdiskusi dengan Butio bahwa itu nggak mungkin bisa dilaksanakan, begitu loh. Butio menyampaikan terkait permohonan PD Perjuangan untuk melakukan pergantian calon terpilih di Dapil Sumsel 1. Pak penuntut umum, sebenarnya semua pihak yang paham pemilu itu tahu bahwa permohonan PD Perjuangan itu tidak mungkin dilaksanakan. Ya. Sebaliknya, Agustiani Tio Fridelina membalasnya dengan menuliskan alternatif, yaitu 750 dan 900. Ketika jaksa menanyakan berapa jumlah uang yang deal setelah itu, Wahyu mengatakan tidak ada deal karena permintaan PAW itu tidak bisa dipenuhi sebab bertentangan dengan aturan yang ada, walaupun ada fatwa dari Mahkamah Agung. Tidak ada deal, Pak. Tidak ada Karena deal. setelah kita ngopi, Mbak, saya di situ menjelaskan bahwa ini tidak mungkin dapat dilaksanakan, begitu loh. Sebelumnya saya berdiskusi sebelum SMS ini ya Pak, WA ini. Saya sudah menyampaikan kepada Butio bahwa permohonan atau permintaan itu tidak mungkin dapat dilaksanakan. Meski demikian, di hadapan hakim, Wahyu membenarkan dia tetap menerima uang tersebut sebanyak 168.000
dalam mata uang dolar Singapura yang jika dirupiahkan senilai 150 juta rupiah di Pejaten Village pada 15 Desember 2019. Dia menjelaskan uang itu dalam sebuah amplop diserahkan langsung oleh Tio saat mereka bertemu untuk ngopi bersama. Saksi juga menjelaskan bahwa dia tidak tahu persis berapa jumlah uang dalam amplop tersebut. Waktu itu dia mengambil hanya sejumlah yang disebutkan tadi. Kemudian amplop itu dikembalikan kepada Agustina Tio Fridelina. Saya menerima 150 juta, Pak. 150 juta. Sekitar itu saya tak kurang lupa ingat, Pak. Persis waktunya saya lupa, Pak. Mana Tempatnya di Pejaten Village. Pada waktu itu, setelah saya janjian ngopi dengan Bu Tio menyampaikan permohonannya, saya juga menjawab bahwa intinya itu tidak mungkin dapat dilaksanakan. Tetapi pada waktu itu, Bu Tio menyampaikan, Bu Tio memang sudah mendapatkan dana operasional itu. Sehingga itu diberikan kepada saya. Dan saya terima. Selain itu, Wahyu juga mengaku meminta uang 50 juta kepada Agustiani Tio Fridelina untuk mengganti biaya nongkrong dan ngopi mereka. Uang tersebut langsung ditransfer ke rekening Wahyu Setiawan. Meski sudah menerima uang dari Agustiani Tio Fridelina, Wahyu Setiawan tidak mengetahui asal-usul dana suap yang diterimanya. Meski begitu, ia tidak menyangkal pernah menjalin komunikasi yang cukup intens dengan Hasto Kristianto. Setelah kami berdiskusi tidak bisa, Bu Tio tetap memberikan amplop pada saya. Sehingga saya isi amplop itu berapa, saya nggak menghitung. Tetapi saya mengambil sebagian dari amplop itu yang jumlahnya 38.000. Begitu, Pak. Jadi seingat saudara yang saudara terima itu 38 yang saya ambil ya? 38. Ya, bukan 15.000. Bukan. Nah, nanti keterangannya berbeda dengan Iya. keterangannya Tio. Nanti kita luruskan dengan keterangan Tio. Baik. Nah, kemudian terkait dengan penerimaan itu, apakah saudara nanya kepada Tio? Tadi kan sudah disinggung bahwa itu duitnya dari Saiful. Iya. Nah, apakah itu murni atau berasal dari Saiful sendiri, ataukah ada orang lain yang menyerahkan duit itu kepada saudara? Saya mendapat penjelasan dari Bu Tio bahwa uang itu dari Saiful. Karena yang menyerahkan kepada saya Bu Tio, bukan Saiful langsung. Apakah disampaikan oleh Tio atau kan saudara juga bertemu dengan Saiful ya? Sempat Bertemu bertemu dalam diskusi. Iya. Ya. Apakah disampaikan juga dari mana sih sebenarnya uang itu sumbernya? Tidak dijelaskan pada waktu itu. Baik. Pernyataan Wahyu Setiawan yang tidak tahu asal uang operasional yang disebutkan tadi membuat kuasa hukum Hasto Kristianto geram. Karena menurut mereka kesaksian Wahyu Setiawan berubah. Berbeda dengan pertimbangan dalam putusan perkara tahun 2020 lalu yang sudah inkrah. Dalam hal ini jaksa ingin memastikan bahwa uang itu bukan dari Harun Masiku. Dan sebaliknya kuasa hukum ingin menegaskan bahwa tidak ada keterlibatan Hasto Kristianto di situ. Yang akan menjadi kunci menuntaskan perkara suap ini adalah keterangan dari saksi lain yang belum dihadirkan dalam persidangan, yaitu Agustiani Tio Fridelina, Saiful Bahri, Doni Tri Istiqomah, dan beberapa saksi dari penyidik KPK. Kita nantikan sidang-sidang berikutnya yang tentunya masih panjang. Terima kasih.